Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Ibtisam Harlin dengan NIM 200320117 dari Prodi Biologi NK. Di sini saya akan menjelaskan tugas modul 3 pengantar coding. Saya menggunakan aplikasi Dev C++. Yang pertama, saya ambil Ctrl New untuk membuka lembar kerja baru. Nah, langkah pertama saya akan melakukan program tampilkan string. Yang pertama dengan Studio H. Selanjutnya, include Studio H ini merupakan library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input-output standar. Include di sini berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file merupakan file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. Nah, selanjutnya, stdio.h merupakan fungsi untuk input-output standar. Selanjutnya di line 2 saya menulis main kurung. Nah, maksud ini depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan. Fungsi main kurung merupakan fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya di line 3 saya membuat kurung pertama. Selanjutnya menampilkan ada dalam tanda kutip. Selanjutnya ini saya menggunakan tanda kutip dengan menuliskan halo komputer. Nah, baik printf dengan tanda kurung merupakan fungsi library untuk mengirimkan output terformat ke layar. Fungsi ini untuk menampilkan tulisan yang ada dalam tanda kutip akan menampilkan halo komputer saya sedang belajar coding. Selanjutnya saya bikin fungsi untuk mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi, bertujuan memberitahu sistem operasi bahwa eksekusi program selesai dan telah dibersihkan. Nah, di akhir saya menambahkan kurung kurawal. Nah, selanjutnya kita tekan compile and run. Saya pertama save di coding modul 3. Dengan nama file berikut. Lalu kita save dan akan terjalankan. Ini berarti program yang kita tulis benar. Program selanjutnya yaitu tampilkan karakter. Yang pertama saya menulis seperti tadi, include stdio.h yang digunakan untuk input output standar. Selanjutnya di line kedua saya menulis in main dengan tanda kurung. Selanjutnya saya menambahkan kurung kurawal. Selanjutnya char. Tipe data char dalam bahasa C digunakan untuk menampung satu digit karakter. Di sini saya mengisi dengan karakter A. Lalu ditampilkan dengan perintah printf. Printf dengan tanda kurung dan tanda petik. Tanda kurung dan tanda petik menuliskan karakter %C dengan tanda kutip tambahkan karakter untuk menampilkan karakter tersebut. Selanjutnya saya kembali menulis return null. Return null di sini bertujuan memberitahu sistem operasi bahwa eksekusi program selesai dan telah dibersihkan. Selanjutnya saya tambahkan kurung kurawal lagi dan kita save, compile and run. Kita save di sini dengan nama file nomor 2, tampilkan karakter. Sini berarti programnya sudah benar karena ditampilkan karakter A. Program yang ketiga adalah tampilkan integer atau bilangan bulat. Masih dengan seperti tadi, saya menuliskan include stdio.h. Include stdio.h. Lalu in main dengan tanda kurung.
saya menambahkan kurung kurawal lagi, lalu intes angka. Intes angka sama dengan 5. Lalu saya menampilkannya dengan perintah printf dengan tanda kurung dan tanda petik lagi. Angka sama dengan %D. %D tanda petik lagi tes angka. Nah, %D di sini untuk menampilkan bilangan desimal. Lalu saya kembali menulis return null dengan tanda kurung kurawal lagi. And run. Ini merupakan saya save dengan nama file nomor 3 file integer. Nah, karena terjadi kesalahan di sini merupakan intes. Nah, selanjutnya saya compile and run. Nah, setelah keluar angka 5 berarti programnya telah benar. Baik, program selanjutnya yaitu tampilkan bilangan pecahan. Nah, saya tetap menuliskan dengan include stdio.h yang digunakan untuk input dan output standar, lalu in main dengan tanda kurung, lalu kurung kurawal, lalu saya menuliskan float bilangan 1. Tipe data float untuk menampung angka pecahan. Angka pecahan saya di sini 13,5. Lalu double bill 2 sama dengan 12,4. Double bill juga bisa dipakai untuk menyimpan angka pecahan. Bedanya hanya terletak dari jangkauan serta tingkat ketelitian angka. Lalu saya menampilkan dengan perintah printf dengan tanda kurung dan tanda petik bilangan 1 %f garis miring n %f untuk menampilkan bilangan pecahan, garis miring n untuk membuat baris baru. Nah, bilangan 1. Lalu juga printf tanda kurung tanda petik bilangan 2 %f untuk menampilkan bilangan pecahan bilangan 2. Lalu return all untuk bertujuan untuk memberi tahu sistem operasi bahwa eksekusi program selesai dan telah dibersihkan. Lalu kita compile and run. Kita save dengan file 4 tampilkan bilangan pecahan. Nah, program yang kelima yaitu input karakter. Di sini saya memasukkan seperti tadi, include stdio.h in main, lalu tanda kurung kurawal dan char chr. Char ini tadi merupakan tipe data dalam bahasa C untuk menampung 1 digit karakter, dan chr itu merupakan char kode. Lalu saya masukkan dengan perintah, saya tampilkan dengan perintah printf dengan tanda kurung dan petik ketikan sebuah karakter. Lalu scanf itu fungsinya untuk mengambil input dari keyboard dengan %c yang merupakan untuk menampilkan karakter dan chr. Lalu saya tampilkan lagi dengan perintah printf yang kamu masukkan %c, chr. Lalu saya ketik kembali return o tadi untuk memberitahu sistem operasi bahwa eksekusi program selesai dan telah dibersihkan. Lalu tutup kurung dan compile and run. Buat dengan nama file nomor 5 input karakter. Nah, sebuah karakter. Masukkan 1. Program yang keenam yaitu input bilangan bulat. Saya memasukkan include stdio.h yang merupakan pemrograman C yang digunakan untuk input output standar, lalu in main, lalu tanda kurung kurawal dan intes angka. Lalu saya tampilkan dengan perintah printf, masukkan angka, scan dengan %d tadi untuk menampilkan bilangan pecahan dan tes angka. Lalu scanf tadi fungsinya untuk mengambil input dari keyboard. Lalu saya tampilkan kembali dengan perintah printf tanda kurung dan petik angka sama dengan %d untuk menampilkan bilangan pecahan, tes angka, lalu return 0. Lalu di compile and run, simpan dengan
Nama file nomor 6 input bilangan bulat. Oke, masukkan angka 3. Program yang ketujuh adalah input bilangan pecahan. Dengan include stdio.h merupakan untuk input output standar, lalu in main, lalu float bilangan 1 tadi tipe data float untuk menampung angka pecahan, lalu double bilangan 2 juga bisa dipakai untuk menyimpan angka pecahan. Bedanya hanya terletak dari jangkauan serta tingkat ketelitian angka. Lalu saya tampilkan dengan perintah printf dan saya scanf. Scanf tadi berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Lalu saya tampilkan lagi dengan %f. %f tadi untuk menampilkan bilangan pecahan dan bilangan 1. Lalu printf ketikkan bilangan pecahan lain. Lalu scanf dengan %f lagi dan bilangan 2. Lalu saya tampilkan lagi dengan perintah printf bilangan 1 dan %f garis miring n. %f tadi untuk menampilkan bilangan pecahan dan garis miring n untuk membuat baris baru. Selanjutnya return 0 menandakan bahwa sistem telah selesai. Lalu compile and run. Nomor 7 input bilangan pecahan. Nah, begitu. Berarti programnya telah benar. Nah, program yang nomor 8 merupakan nilai ASCII. Saya memasukkan include stdio.h yang digunakan untuk input output standar, lalu in main, lalu char chr. Tipe data char dalam bahasa C untuk menampung 1 digit karakter. Lalu di sini ditampilkan dengan perintah printf, tanda kurung, tanda petik ketik sebuah karakter, titik 2. Lalu scanf yang berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Lalu menggunakan %c tadi untuk menampilkan karakter dan chr merupakan char kode. Lalu ditampilkan lagi dengan printf. Lalu kamu mengetik %c garis miring n. %c ini untuk menampilkan karakter, garis miring n untuk membuat baris baru, lalu char kode. Lalu ditampilkan lagi dengan printf yang merupakan fungsi library untuk mengirimkan output terformat ke layar untuk menampilkan tulisan yang ada dalam tanda kutip. Tanda kutip nilai ASCII. ASCII ini merupakan American Standard Code for Information Interchange, merupakan kode standar Amerika untuk pertukaran info. Lalu %d untuk menampilkan bilangan desimal CHR. Lalu return 0 bertujuan memberitahu sistem operasi bahwa eksekusi program selesai dan telah dibersihkan. Lalu tutup kurung kerawang. Selanjutnya kita compile and run. Kita save dengan nama file nomor 8 nilai ASCII dan sebuah karakter, nilai desimal 3 dan berarti 3 nilai ASCII nya adalah 51. Nah, berarti programnya benar sehingga didapatkan nilai ASCII nya. Selanjutnya program yang ke-9, program terakhir merupakan nilai ganda. Include stdio.h yang digunakan untuk input output standar, lalu in main, lalu tanda kurung kurawal, lalu in a. Maksud in ini tadi merupakan tipe data yang akan dikembalikan. Lalu float b, tipe data float tadi untuk menampung angka pecahan. Lalu saya tampilkan dengan perintah printf, ketikkan bilangan bulat kemudian bilangan pecahan dipisah dengan spasi. Lalu garis miring 2 proses mengambil input ganda dengan scanf. Scanf ini fungsinya untuk mengambil scanf ini fungsinya untuk mengambil input dari keyboard menggunakan %d, %f. %d untuk menampilkan bilangan desimal dan %f untuk menampilkan bilangan pecahan dan a dan b. Lalu ditampilkan lagi dengan printf. Lalu kamu mengetikkan %d dan %f tadi a, b, lalu return 0. Lalu return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai O setelah selesai dieksekusi. Tadi ketikkan bilangan bulat kemudian bilangan pecahan dipisah dengan spasi. Kita coba compile and run dengan nomor 9 nilainya. Ketikkan bilangan bulat kemudian bilangan pecahan. Buat 5 bilangan pecahan contohnya 12. Nah,
Nah, mengetikkan 5 dan 12.003. Dapat hasilnya berarti programnya telah benar.